Selanjutnya saya akan memaparkan tulang rangka pada kodok atau Dutapus melanosticus. Nah, yang pertama yaitu ada tulang gelang bahu atau cingulum cranialis. Tulang gelang bahu terdiri atas suprascapula, scapula, clavicula, coracoid, dan fossa glenoid atau tempat persendian caput humeri. Yang kedua ada tulang tungkai atas. Segmen medial tungkai biasanya berisi dua tulang, yaitu radius dan ulna. Pada tungkai atas jari-jari adalah interior atau preaxial, yaitu posisinya di depan ulna, dalam penyesuaian tungkai untuk penyangga dan penggerak ketika di darat. Selanjutnya ada tulang gelang panggul. Tulang gelang panggul terdiri atas os ilium berhubungan dengan processus transversus dari vertebra sacralis. Di antara dua tulang ilium terdapat os coccygeus yang melekat pada vertebra sacralis dan terdapat lekukan yang disebut acetabulum. Ke dalam acetabulum tersebut masuk ke bagian femur yaitu caput femoris. Nah, selanjutnya ada tulang tungkai bawah. Tulang tungkai bawah merupakan bagian pada hewan vertebrata untuk bergerak di atas permukaan tanah dan sebagai alat untuk berpindah tempat atau lokomosi. Tulang tungkai bawah pada kodok terdiri atas tulang femur dan tibia. Terus selanjutnya ada ciri khas. Bangsa amfibi merupakan vertebrata pertama yang mempunyai stemum atau tulang dada, tetapi perkembangannya kurang sempurna. Sebagian tulang tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Sebagian besar amfibi memiliki dua pasang tungkal dengan 4 jari digiti kaki pada kaki depan dan 5 jari pada jari belakang. Jumlah digiti pada amfibi mungkin ada yang berkurang 2 buah. Beberapa amfibi memiliki tempurung kepala bersenyawa yang tidak dapat digerak-gerakkan. Ayam atau Gallus domesticus. Yang pertama ada tulang gelang bahu atau cingulum cranialis. Gelang bahu dibentuk oleh tulang-tulang furcula atau tulang garpu, coracoid, dan scapula atau tulang belikat. Ketiga tulang tersebut bersama-sama membentuk pectoral corset. Yang kedua, ada tulang tangkai atas. Kranial terdiri atas os humerus, os scapula, os coracoideus yang membentuk persendian pada bahu. Yang ketiga, itu ada tulang gelang panggul. Terdiri dari 3 tulang yang menyatu, yaitu ilium, ischium, dan pubis. Ilium merupakan bagian pipi inferior dan posterior yang menanggung berat badan. Pubis ialah bagian anterior tulang dan bergerak dengan pubis tulang pinggul. Lainnya pada sendi cartilaginous. Yang keempat, ada tulang tungkai bawah. Rangka anggota gerak posterior aves bagian atas disusun oleh femur atau tulang paha, dan untuk bagian bawah terdiri atas patella atau sendi lutut. Tulang tibia dan tarsal menyatu membentuk tibiotarsus serta tulang fibula. Yang kelima itu ada ciri khasnya. Sistem rangka pada aves beradaptasi untuk terbang. Tulang aves lebih ringan dibandingkan tulang vertebrata lain, namun cukup kuat untuk menahan tekanan pada saat lepas landas, terbang, dan mendarat. Hal ini mengakibatkan burung memiliki jumlah tulang yang lebih sedikit dibanding vertebrata lain yang hidup di darat. Aves juga tidak memiliki gigi dan rahang, namun memiliki paruh yang lebih ringan. Burung memiliki banyak tulang berongga yang saling bersilang untuk menambah kekuatan struktur tulang. Jumlah tulang berongga bervariasi pada masing-masing spesies. Aves yang terbang dengan melayang atau melambung cenderung memiliki tulang berongga yang lebih banyak dibandingkan dengan burung yang tidak bisa terbang. Selanjutnya saya akan memaparkan rangka tulang pada kelinci atau Rictolagus unisulus. Rangka tulang kelinci terdiri dari 4 bagian tulang, yaitu ada tulang gelang bahu, tulang tungkai atas, tulang tungkai bawah, dan tulang gelang panggul. Yang pertama, tulang gelang bahu atau scapula. Tulang gelang bahu ini berkontribusi pada struktur tubuh hewan kelinci dengan memberikan dukungan bagi anggota badan serta membantu menjaga stabilitas tubuh. Tulang gelang bahu terdiri dari sepasang coracoid, sepasang
sepasang tulang belikat atau os scapula, dan sepasang tulang selangka atau os clavicula. Yang kedua itu tulang tungkai atas atau humerus. Humerus adalah tempat melekatnya banyak otot dan ligamen yang memungkinkan gerakan dan kekuatan yang diperlukan untuk berbagai aktivitas fisik dari hewan kelinci ini. Tulang tungkai atas terdiri dari tulang pangkal paha atau kokse, tulang paha atau femur, tulang kering atau tibia, tulang betis atau fibula, tempurung lutut atau patella, tulang pangkal telapak kaki atau metatarsalia, dan ruas jari-jari kaki atau ehalangea. Yang ketiga itu ada tulang tungkai bawah atau crus. Tulang tungkai bawah ini menyediakan struktur pendukung yang penting bagi kaki belakang kelinci, membantu menjaga stabilitas tubuh saat kelinci berdiri, berjalan, ataupun melompat. Crus sendiri sebagai tungkai bawah terdiri dari tulang tibia dan fibula, kaki atau pes, tulang pergelangan tangan atau ossa tersalia, telapak kaki atau ossa metacarpalia, ruas jari-jari atau palangus, jari ada yang bercakar atau fukula, dan bertelacak atau unggula. Yang keempat itu ada tulang gelang panggul atau pelvis. Tulang gelang panggul berperan dalam menghubungkan tungkai belakang dengan tulang belakang, serta sebagai tempat melekatnya otot-otot yang penting untuk pergerakan tubuh. Tulang gelang panggul terdiri atas os cilium, os isohium, dan os pubis. Yang terakhir itu ciri khas dari kelinci ini. Ciri khas yang dimiliki kelinci adalah setiap rahang terdapat gigi seri atau incisipus yang terdapat 2 buah di bagian bawah. Gigi taring tidak terdapat pada kelinci. Gigi premolar terdiri dari 13 buah di atas dan 2 buah di bagian bawah. Yang terakhir itu gigi molar terdiri dari 3 buah di atas dan di bawah. Selanjutnya yaitu ada ikan. Yang pertama, tulang gelang bahu ikan terdiri atas karokoid, skapula, klektrum, os klektrum, dan sirip dada yang tersusun atas os klektrum, os supraklektum, os korakoid, os mesakorokoid, os skapula, os posttemporal, os supratemporal, os radial, dan kine yang biasanya tereduksi. Struktur dari tulang membran tulang dermal meliputi klavikula yang tereduksi, plektrum, dan supraplektum. Selanjutnya yaitu ada tulang gelang panggul terdiri dari keping-keping pelvis bertulang atau bertulang rawan yang bersendian dengan sirip pelvis, yaitu klektrum, basipterygium, dan sisi perut. Pada ikan bertulang rawan keping, keping tersebut bertemu di bagian tengah membentuk simfisis pubis. Selanjutnya yaitu ada sirip dorsal atau punggung. Sirip dorsal ini tersusun dari jari-jari sirip atau kine, 9 os supraneuralis, T, dan 10 os pterygophorus. Os pterygophorus terbagi atas 3 bagian utama, yaitu os pterygophorus proximalis, medialis, dan distalis. Selanjutnya yaitu ada sirip caudal atau ekor. Sirip caudal atau ekor dengan tipe homoserkal, heteroserkal, dan protoserkal yang tersusun atas os peroral, sentrum, 2 os epural, os clavicural, dan 5 os hipural dengan os hipural, dan 2 menyatu, sedangkan os hipural 3 menyatu dengan os hipural 4. Selanjutnya ada sirip anal. Sirip anal terletak pada centrum ke-25 dan 26 dari ossa vertebra caudalis. Sirip ini tersusun dari 5 os pterygophorus, 9 jari-jari sirip, 8 os superneuralis, dan stay. Sama seperti sirip punggung, os pterygophorus, sirip anal terdiri atas 3 bagian, yaitu os pterygophorus proximalis, medialis, dan distalis. Selanjutnya yaitu ada sirip ventrak. Sirip ventrak ini terletak di antara ujung os costae 7 dan 8 di daerah ventral dari perut. Sirip ini tersusun dari sepasang os basipterygium yang berfungsi mendukung otot-otot abdominalis. Yang terakhir yaitu ada ciri khas. Ciri khasnya itu bentuk badannya simetri, yaitu memanjang dan memipih tegak. Mulutnya terletak di ujung tengah atau terminal dan dapat disembuhkan atau prontoktil. Tidak memiliki tungkai sebagai alat gerak, melainkan beberapa sirip yang termasuk ke dalam skeleton. Appendicularis terdiri dari sepasang
sepasang sirip dada, sepasang sirip perut, sirip punggung, sirip anal, dan sirip ekor. Memiliki rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak yang berasal dari 3 sumber, yaitu kondrokranium, dermokranium, dan splanchnokranium. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tulang rangka biawak atau Caranus sp. Tulang rangka biawak meliputi tulang gelang bahu. Yang pertama ada epicoracoid, fenestra scapula, subscra scapula, capicula capillae, dan juga glenoidetes. Selanjutnya ada tulang tunggal atas humerus yang meliputi radius ulna dan juga manus. Dan juga ada tulang gelang panggul yang terdapat panasetrum pubois sciatica yang besar, biasanya terletak di antara 2 tulang ventral. Selanjutnya ada tulang tungkai bawah asmorae yang meliputi tibia dan fibula pas disusun oleh tresalia, metasolia, dan phalanges. Dan juga ada ciri khas tengkorak reptilia. Ciri khasnya berbentuk piramida, meruncing ke arah kronial dan memipih dalam arah dorsal ventral. Tempurung kepala ada yang bermoncong panjang, merupakan tulang yang keras pada hewan dewasa. Pada rahang bawah yang panjang terdapat sendi pada tulang kuadrat yang telah bersatu dengan tulang kranium bagian ventral. Dari kranium merupakan plat yang keras. Never thought that I could love someone like this. Seeing you, I can't help but reminisce. In my mind, everything fades away. Time is all we have, gotta live each second. And I wanna tell you that you always lift the weight off of my shoulders. Taking on the world together, as long as you yours. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.